warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Chania dengan NIM 200585152. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi kurikulum. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, sebab proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum. Garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik, bahkan untuk menjawab keinginan industri atau keinginan pasar. Tempat di mana lulus dan anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan. Meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum. Di tempat kita, mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran buat bangsa dan negara, termasuk lembaga satuan pendidikan, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jangan hanya berasumsi, misalnya di perguruan tinggi, seringkali ada asumsi karena tak lulus kita diserap sangat sedikit di dunia kerja. Ada apa dengan dunia kerja? Apa justru peserta didik yang sudah wisuda berpikir, saya sudah kuliah, sekian lama sudah menimba ilmu sedemikian rupa, tapi kenapa saya tidak mendapatkan peluang? Justru sangat sulit mendapatkan peluang di dunia kerja, apalagi untuk di perguruan tinggi. PR terbesar sebenarnya bukan hanya di persoalan akademik atau persoalan kemampuan si anak, tapi lebih besar sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan kemudian diterima oleh anak dan setiap proses pendidikan di kelas. Apakah lembaga atau perguruan tinggi tersebut sudah sedemikian rupa menjawab hasrat, kebutuhan, dan keinginan industri atau pasar, di mana lulusan itu diterima bekerja? Administrasi kurikulum ini sebenarnya apa? Ada landasan hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003. Dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara untuk strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pelajaran mengajar. Atau istilah dalam Undang-Undang Sikdisnas adalah KMB atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara, intinya bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi, lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa. Tujuannya sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari pengertian sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Sampai saat ini, terkait dengan kurikulum, masalahnya sama, akibat kualitas pendidikan yang rendah dari tahun-tahun. Perubahan-perubahan kurikulum selalu terjadi. Apakah memang isinya dirubah? Maksudnya, apakah perubahan itu betul-betul mengobati masalah penyakit dari kurikulum? Penyakitnya itu sebenarnya, misal kalau di satuan pendidikan, lulusan diserap sangat kecil. Presentasi penyerapan industri dan dunia kerja terhadap lembaga itu sangat rendah. Hal itu harus dikejar. Ada masalah apa yang barangkali 80% diantaranya disebabkan karena rencananya atau seperangkat rencana dan kurikulum itu. Untuk sampai ke proses KMB tadi, belum menjawab sesuai dengan keinginan dan industri tepat penyerap lulusan di dunia kerja. Pengertian administrasi kurikulum itu ada dua. Ada arti sempit dan ada arti yang luas. Dalam artian sempit, artinya adalah seperangkat mata pelajaran mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Dalam artian luas, lebih daripada itu yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk dikembangkan dan dibagikan bersama, sehingga si anak atau si peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori,
tapi dalam proses ekspor yang dibagikan oleh si guru dan si pendidik dosen di kelas. Itu pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Kesimpulannya, administrasi adalah pengaturan, artinya rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling terhadap kurikulum di setiap satuan pendidikan. 5 komponen dari kurikulum itu adalah 1. Jenis kurikulum, 2. Tujuan, 3. Isi atau kontennya, 4. Metode yang digunakan, 5. Evaluasi. 5 komponen tersebut didesain, diatur, dan direncanakan sedemikian rupa. Di lembaga pendidikan harusnya masalah-masalah pendidikan, tujuan pendidikan bisa dicapai dengan standar ruang waktu yang lebih jelas. Lihat sekarang ini dari tahun berapa perubahan kurikulum atau kurikulum pertama kali sampai kurikulum yang sekarang ke-13. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Masalahnya masih tetap sama. Indikasinya dan pertanyaannya sederhana. Apakah di setiap komponen itu dibenahi? Apakah setiap komponen dari kurikulum sudah menjawab akumulasi dari keinginan industri? Apakah setiap komponen didesain sedemikian rupa untuk menjawab atau melihat setiap penyakit di bagian itu, sehingga sampai di proses KMB, harusnya sesuatu yang sudah bersih diterima oleh peserta didik. Meskipun bicara, memang tidak sederhana prakteknya, tapi ini menjadi tugas terbesar. Kaitannya dalam kurikulum, kalau dalam konteks membenahi kurikulum dalam tatanan luas, memang sesuatu yang sulit. Tapi, minimal setiap lembaga memikirkan kurikulumnya. Setiap prodi, setiap jurusan dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu. Anak itu lulusan ini nanti harusnya pasarnya, marketnya kemana. Maka seharusnya setiap isi, setiap kurikulum tujuannya harus jelas. Sehingga market ini menjadi standar dan dasar berpikir untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kurikulum. Administrasi kurikulum minimal yang namanya administrasi berasumsi dan dalam konteks yang sama, bahwa kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen, minimal 4 selain planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu pada planning. Planning merupakan perencanaan atas kurikulum dalam kaitan komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri. Tujuan, isi sampai kepada metode yang digunakan. Perencanaan itu menjabarkan garis istilahnya GBPP. Itu menjadi analisis mata pelajaran apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu dan dalam rencana yang direncanakan sedemikian rupa. Sehingga kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan dan pengembangan ketika menemukan itu diteliti, terus ada riset dari tim kurikulum di setiap program studi untuk melihat data-data di lapangan terhadap daya serap anak. Dalam prakteknya, kalau untuk perencanaan dalam sistiknya yang tadi artinya, pertama yaitu sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademik. Yang kedua yaitu menyusun program tahunan atau prota, penyusunan atau proses program semester, PSP atau proyek program satuan pembelajaran dan perencanaan pengajaran. Mudah-mudahan program tersebut betul-betul sudah berdasarkan ekspektasi atas masalah yang sebenarnya terjadi terhadap peserta didik melalui data-data lapangan lulusan sebelum-sebelumnya. Jadi, jangan hanya tinggal sebagai sebuah data mentah yang kita lihat. Daya serap lulusan kita atau lulusan dari produk kita tidak terjadi peningkatan. Kalau hanya berhenti di situ, malah lambat laun ini akan terjadi level peningkatan terus-menerus semakin turun. Bukan perubahan kurikulum, tapi harusnya satu kurikulum itu diperbaiki terus diperbaiki lagi. Kurikulum kita itu harusnya diperbaiki dan diperbaiki, harusnya sempurna. Tapi lucunya salah satu masalah pendidikan adalah kualitasnya rendah dari tahun kapan sampai ke kurikulum KBK, KTSP, K13, bahkan beberapa kurikulum periode sebelumnya. Masalahnya salah satu dari setiap banyak masalah pendidikan masih sama. Kualitas pendidikan yang rendah, hal ini yang menjadi tugas kita bersama, yaitu planning dari sekarang serta pengorganisasian atau organizer yang itu proses mengorganisasikan. Harusnya
Kunci utamanya adalah dalam kaitannya dengan kalender akademik yang sudah disusun berdasarkan program kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau di lembaga pendidikan. Untuk kedepannya, berdasarkan dari hasil pemikiran pengambil kebijakan pimpinan, kalau sekolah, kepala sekolah, kalau di kampus rektor bersama dengan dosen. Sebenarnya pengambil kebijakan semuanya ikut serta bersama dengan guru dan dosen. Kemudian disosialisasikan kepada guru dan dosen kepada siswa atau mahasiswa kepada orang tua, kepada masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan pemikiran yang sama. Kalau semuanya sudah berasumsi yang sama, bekerja bersama-sama, memikirkan secara bersama, kira-kira masih ada masalah-masalah berat. Karena sesuatu yang sudah diolah secara bersama-sama dengan runtutan pikiran yang banyak, harusnya saat penyakit bisa diselesaikan. Hasil akhir dari pengorganisasian tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan problem, sesuai dengan tempatnya. Apalagi kalau proses KMB terjadi bahwa yang mengajar itu memang betul-betul orang yang punya experience atau latar belakang pendidikan. Hasil akhir dari pengorganisasian tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan problem, sesuai dengan tempatnya. Apalagi kalau proses KMB terjadi bahwa yang mengajar itu memang betul-betul orang yang punya experience atau latar belakang pendidikan, kemampuan dan skill keahlian yang mumpuni di bidangnya. Hal itu akan jauh lebih memudahkan dalam rangka mencapai proses atau ketujuan pendidikan setiap proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pada pelaksanaan atau actuating. Artinya proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KMB tadi di dalam kelas atau antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa dalam proses mengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap program studi dan jurusan kalau di kampus. Bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar, berbagai macam teori, sehingga muncul skill full terkait dengan teori-teori tersebut, sehingga mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai soft skill ataupun hard skill yang bisa dibawa ke dunia kerja. Yang keempat, pada evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan bisa melihat masalah-masalah akan muncul dan timbul sehingga tindakan harus dilakukan di kemudian hari. Yang melakukan evaluasi ini adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dosen sebagai ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas atau guru ketika ada di kelas. Melalui evaluasi, kurikulum berikutnya adalah kurikulum dengan konten-konten isi sampai ke proses pelaksanaan kegiatan belajar adalah pola perencanaan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Tujuan pendidikan itu bisa dicapai dan persoalan-persoalan pendidikan di tanah air bisa dijawab. Peran guru dan dosen dalam administrasi kurikulum yang dianggap sebagai ujung tombak pelaksanaan, kecuali tahan isi kurikulum itu untuk kemudian disampaikan melalui proses pembelajaran di kelas jelas ada. Justru mereka punya peran yang sangat luar biasa, karena mereka yang akan melaksanakan, mereka yang termasuk orang yang harus memikirkan karena data dan fakta empirik di lapangan, dalam tanda kutip, yang ada di kelas yang paling tahu itu adalah guru dan dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengolah kesalahan dan keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Jadi jangan salah tafsir. Sebenarnya guru dan dosen yang paling tahu masalah-masalah empirik di lapangan, sehingga merekalah yang harusnya terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Guru dan dosen terlibat harusnya mulai dari perencanaan karena bagian akhir dari siklus sebelumnya. Jadi, proses pendidikan itu seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Ketika sel evaluasi menunjukkan titik masalahnya ada, maka dia balik ke perencanaan yang sudah dibenahi untuk menjawab titik masalah yang ada sampai ada pengorganisasian pelaksanaan lagi, evaluasi lagi, tetapi masalah sebelum sampai ke titik tujuan yang diharapkan dari balik ke penyempurnaan penyusunan rencana. Mudah-mudahan semua orang yang terlibat, mulai dari guru termasuk peserta didik, kepala sekolah, kalau di kampus berarti pengambil kebijakan mulai dari ketua jurusan, ketua prodi, dekan dan rektor, termasuk semua yang punya atensi dan masyarakat punya pemikiran yang sama untuk terus memajukan kurikulum, memperbaiki dan membenahi kurikulum sesuai dengan tuntutan industri. Sehingga
Anak tidak lagi menjadi korban, harus menunggu ketika menjadi lulusan masuk dalam daftar tunggu yang begitu panjang atau dikategorikan dalam lulusan-lulusan calon pengangguran. Mudah-mudahan kampus perguruan tinggi bukan yang ikut serta menyumbang pengangguran, tapi justru lulusan-lulusan perguruan tinggi khusus LPTK justru menyumbangkan tenaga-tenaga kerja atau sumber daya manusia potensial yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja dimanapun. Baik, itu tadi penjelasan tentang administrasi kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.